95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, balik lagi bareng aku Gilang di segmen Indonesia Dialog Kita ya. Sekarang kita lagi ada di segmen obrolan kita. Nah, kali ini Gilang tidak sendirian karena di obrolan kita ini kita akan menghadirkan komunitas terus atau anak-anak muda keren-keren dari Belitung. Nah, kali ini Gilang telah bersama teman-teman kita dari Pokdarwis Gen Z ya, pengelola Desa Wisata Tanjung Binga ya. Nah, telah hadir bersama kita ini ada Bang Deza dan juga Kak Lulu. Hai semuanya. Halo guys ya. Nah, boleh dong sapa-sapa pendengar kita, teman-teman. Boleh ke kamera gitu. Halo. Oke, ya ini luar biasa banget loh ya teman-teman kita yang ada di sini ya. Dan juga nih guys ya, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Desa Wisata Tanjung Binga gitu ya. Terus juga kita akan kenalan juga sama pengurusnya juga gitu, apa wisata yang ditawarkan. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mau nanya-nanya juga bisa banget. Nah, kalian kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau berpartisipasi bersama kita ya, itu bisa banget untuk WhatsApp kita aja. Ya, kita tungguin WhatsApp dari kalian karena memang luar biasa banget. Jadi Kak Lulu dan juga Kak Deza, ya kita tidak hanya radio aja, tapi nanti kita putarin di YouTube. Jadi teman-teman bisa banget buat dengerin ya. Nama YouTube kita itu RRI Belitung ya. Nah, boleh nih. Kali ini aku bakal ngobrol dulu mungkin bersama wakil ketuanya dulu kali ya. Oke, nah Bang Deza boleh dong ceritain awal mulanya kebentuk Desa Wisata Tanjung Binga ini seperti apa sih? Untuk awal mula itu sebenarnya Desa Wisata Edu Wisata Kreatif Tanjung Binga itu terbentuk dari ada suatu mahasiswa nih Kak. Mahasiswa dari Politeknik AUP. Dia tuh mengerjakan tugas akhir kuliahnya itu di Tanjung Binga. Oh, itu tahun 2023. Tahun 2023 ya. Jadi dia buat tugas akhir di Tanjung Binga itu dengan mengusung konsep Desa Mina Edu Wisata Kreatif Tanjung Binga. Yaitu yang sekarang sedang dikelola oleh Pokdarwis Gen Z Tanjung Binga hingga sampai saat ini. Oke, jadi awal mulanya itu tugas kuliah gitu ya. Tugas kuliah. Nah, untuk wisata yang ditawarkan itu sendiri sih apa aja? Untuk wisata yang ditawarkan itu tuh lebih ke edu wisata. Selain dari berwisata, kita juga mengajarkan edukasi Kak, tentang desa pesisir itu seperti apa gitu. Dan kegiatan masyarakat di desa itu seperti apa. Oke, baik ya. Jadi kan aku ini tahu pertama kali itu dari TikTok nih Kak Lulu ya. Itu keren banget loh kalian ya. Aku taunya itu dari aplikasi tersebut. Terus udah dari situ aku searching kan, aku cari, terus aku baca-baca komentar yang ada di sana gitu. Ternyata ya ini dikelola oleh para generasi muda dari Tanjung Binga. Itu keren banget sih. Aku apresiasi banget. Memang luar biasa banget ya kalian ini. Jadi itu pengelolanya berarti setelah dari tugas kuliah itu anak sana atau orang luar? Orang luar tuh asalnya itu dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Jadi dari Jambi kerja sama anak-anak muda di sana, sudah selesai tugas kuliahnya, terus kalian yang mengelolanya. Seperti itu ya. Nah, untuk ini sendiri, untuk wisatanya sendiri kan edu wisata ya. Boleh dong ceritain ke kita gitu secara detail mungkin dari Kak Lulu apa aja. Oke, untuk paket wisatanya itu sebenarnya kita yang top paketnya itu kita punya sebuah pulau yang dulunya tuh sebenarnya pulaunya udah ada sejak dulu. Iya. Tapi belum dikelola dengan baik gitu. Jadi anak muda di desa ini mereka melihat pulau itu tuh dari kacamata pemuda, ini tuh luar biasa ini potensinya berpotensi gitu ya buat wisata. Betul gitu sekali. benar-benar. Jadi pulau itu karena itu salah satu aset desa, akhirnya para pemuda itu datanglah ke desa buat minta izin ngelolanya Pak gitu kan, biar kita jadiin ini sebuah wisata karena potensinya sangat luar biasa. Bener. Jadi di pulau itu tuh kita punya mengusung konsep konservasi seperti itu. Konservasi
Kerangkima. Oh, Kerangkima. Iya, Kerangkima itu kan di Tanjung Binga lumayan masih banyak populasinya. Iya, benar-benar. Itu langka kan? Udah langka. Kalau di Indonesia itu udah termasuk hewan dilindungi. Iya, benar-benar. Iya. Nah, dan warga desa itu dulunya tuh kima itu masih sering diambil gitu loh. Konsumsi iya, gitu masih ya. Konsumsi gitu. atau dijual biasanya. Iya. Oh, gitu. Jadi kami berharap dengan adanya Pok Darwis ini mengusung konsep konservasi bisa menyadarkan warga juga bahwa ini tuh sebenarnya dilindungi dan kita tuh bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjaga ini, dengan dijadikan pariwisata. Benar, pariwisata. Gitu. Nah, alhamdulillahnya dengan pelan-pelan mereka tuh kayak melihat oh iya ya gitu. Akhirnya yang mengambil itu berkurang sekarang. Oh iya, jadi mereka lambat laun juga akan sadar ya. Betul. Benar-benar. Nah, selain konservasi kerangkima, kita juga ada anemon dan sekarang kita lagi membuat transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu Oh, karang. jadi Iya. penanaman ulang gitu. Iya betul. Jadi kita itu kemarin dibantu oleh penyuluh dinas pariwisata juga, Mas Adit. Beliau membantu kita membuatkan sebuah web pariwisata, tapi ini belum launching. Tapi sebenarnya Oh, tapi udah di spill ya di udah sini spill ya. ya. Oke. Tapi kalau mau buka dulu sebenarnya bisa, cuman belum kita taruh dalam paket-paketnya. Nanti sistemnya nanti kan transplantasi terumbu karang nih. Orang pesen, nanti kita pakai sistem adopsi gitu. Jadi misalnya nih Kak Gilang mau ke Tanjung Binga beli transplantasi terumbu karang nih. Nah, nanti terumbu karang itu kan dikasih nama Kak Gilang. Kak Gilang yang tanamnya. Nanti Kak Gilang bisa lihat perkembangannya lewat web tadi. Lewat handphone Kak. Iya. Ya, bisa diakses langsung lewat handphone. Keren. Misalnya, sebulan 2 kali bisa kakak mantau, oh karang aku masih hidup loh gitu. Nah, nanti untuk kakak buka webnya itu, buka videonya itu, nanti ada donasi yang harus kakak bayarkan. Nanti uangnya itu bakal kita bagiin ke masyarakat yang kurang mampu di desa. Oh gitu. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa launching segera. Sekarang kan masih on progress. Iya, Iya. kita lagi trial error dulu gitu. Untuk di pulaunya. Selain itu juga di Pulau Malangara kita untuk aktivitasnya selain snorkeling senang-senang. Hopping Island juga ada ya? Ada. Kita juga ada di pulau itu kayak bikin kria gitu. Kita mengajak orang mengolah limbah kulit kerang yang nggak terpakai di pulau. Jadi kita ajak wisatawan itu memungut bekas-bekas kerang yang ada di sana, dijadiin jepit rambut nanti buat bawa pulang gitu. Oh gitu. Sebagai oleh-oleh. Iya, Oleh-oleh dari sana seperti- ya. iya. Keren, Itu untuk keren, di keren. pulaunya. Kalau untuk edukasinya itu kita mengajak wisatawan mengenalkan budaya di Desa Tanjung Binga. Kakak kan kita tahu sendiri Tanjung Binga itu kampung nelayan ya. Jadi Pesisir ya. Betul, dominan pekerja di sana adalah nelayan. Jadi kayak kita ngajak melihat proses pembuatan ikan asin. Oh gitu. Iya, Tanjung Binga kan merupakan sentra ikan asin terbesar di Indonesia juga. Oh wow, Iya. luar biasa, keren. Jadi, Terus. kita itu sebenarnya mengajak warga itu bahwa pariwisata ini bukan yang mau menggantikan pekerjaan mereka, tapi dengan pariwisata kita bisa menambah nilai ekonomi mereka, bahwa ini bisa jadi penghasilan tambahan mereka. Jadi mereka tetap bekerja seperti mereka sehari-hari, tapi mereka dapat nilai tambahan dengan adanya wisatawan seperti itu. Benar. Ya ini jadi luar biasa banget ya pendengar ya. Jadi tidak hanya berwisata, foto-foto di tepi pantai, sunset atau sunrise ya, tapi kita juga ada konservasi gitu. Kita juga ada transparansi terumbu karang, edukasi juga, mengenal budaya juga. Ya itu luar biasa banget ya. Selain itu juga kayak kan nelayan Tanjung Binga itu kan alat tangkapnya memang masih ramah lingkungan. Jadi kita mengenalkan pada wisatawan bahwa nelayan Tanjung Binga ini menangkap ikannya masih dengan alat tangkap yang ramah, kayak bubu. Oh bubu, Iya, pukat harimau nggak ada tuh, Nggak pukat harimau ada ya. Jadi gitu. Dan pembuatan bubu Tanjung Binga itu mayoritas ibu-ibu. Oh iya, gitu. ibu-ibu semua. Dan Iya, juga kan. itu menjadi salah satu paket wisata kita. Iya. Jadi wisatawan diajak untuk ngelihat langsung gitu ya. Dan bahkan bisa Bisa buat langsung iya. mencoba gitu. Keren. Coba Itu langsung. berapa sih guys? Boleh dong di spill Iya. paketnya gitu. Untuk paket ke Pulau Malangara sendiri itu sekarang kita paket ekonomis 50.000 per orang. Jadi minimal berangkat 5 orang. Minimal berangkat 5 Iya, orang. 50.000 itu udah termasuk kayak
entrance tiket, tour guide-nya udah Tour ada, guide, Tour guide transportasi masuk nggak itu? transportasi pulang pergi dapat, Wow, dan terus? bebas menggunakan fasilitas yang ada seperti gazebo, ayunan dan lain sebagainya. Oh gitu. Gitu. Bisa Oke, juga oke, langsung oke. snorkeling. Oh bisa juga itu. Bisa. Untuk ini tadi Kima tadi? Kimat, Ya. ya kita Udah punya termasuk? spotnya, Nah, betul. itu sudah termasuk ke dalam spot snorkelingnya Kak. Iya. Anemon, Oh, Kima, wow. karang yang ditanam tadi. Sekarang yang 50.000 udah masuk itu. Udah. Karang, kalau untuk karangnya melihatnya, tapi kalau untuk transplantasi Oh itu ya itu agak paket berbeda. beda lagi ya. Tapi Iya. kalau untuk apa namanya kita snorkeling itu udah masuk. Udah. Wah keren begitu. banget loh. Kalau Mantap. kita sih paketnya mulai 50.000 ya. Kalaupun ah. memang misal maunya Kak Lulu kita mau lihat proses pembentukan ikan asin, itu kita pasang tarif 50.000 juga, tapi udah bisa bawa pulang satu ikan asin gitu, satu kemasan ikan asin gitu. Oke, luar biasa loh, keren Iya. loh ya, dan juga harganya juga terjangkau ya. Iya. Gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih apa aja yang kita lakukan di sana, terus juga apa aja yang kita dapatkan sebagai wisatawan gitu ya. Boleh dong, ini kan anak muda jarang ya yang kayak gini ya. Maksud aku anak muda biasanya kita kan berpikir tentang diri kita sendiri. Pokoknya kita mau happy gitu. Pokoknya kita harus ngejar tren-tren semua yang ada di sini gitu. Nah, Bang Deza selaku wakil ketua nih ya, apa sih visi misi dari membangun desa wisata di Tanjung Binga ini? Mungkin visi utama dari kami Pokdarus Gen Z Tanjung Binga yaitu ingin menjadi contoh bagi desa-desa di pesisir agar bisa memaksimalkan potensi alam dan budayanya, Pak. Agar menjadi desa wisata yang sustainable seperti itu. Benar ya, jadi dia berkelanjutan ya. Betul. Gitu. Jadi kan jangka panjang nih, ini jangka panjang, jadi tidak hanya kalau yang dulu orang tua kita gitu ya, itu nelayan, terus juga kita melihat bahwa di desa kita ini tidak hanya berpotensi sebagai nelayan aja gitu, tapi bisa kita jadikan sebuah tempat pariwisata gitu ya. Nah, Kak Lulu tadi kan udah disebutin nih program-program apa aja yang didapetin dari semua program itu, Kak Lulu. Yang paling berdampak dalam meningkatkan tarik wisatawan gitu. Wisatawan paling banyak milih paket apa sih dari paket semua yang kalian tawarkan itu? Ya, karena paket kita kan punya subtemanya masing-masing. Yang memang yang paling populer tadi yang Lulu bilang paket trip to Malangara. Karena mereka paling tertarik di pulau itu. Karena Pulau Malangara itu best sunset banget, Pak Kak, gitu. Itu best sunset banget di sana. Jadi untuk dari mulai kita mulai bergerak, yang paling banyak diminati itu adalah paket wisata trip to Malangara yang ke Pulau Perkasa tadi. Oh gitu. Iya, ke pulau itu. Itu keren banget ya. Aku juga beberapa kali sering juga lewat FYP aku gitu kan. Aku penasaran tuh, ini di mana sih gitu. Ternyata di situ. Tanjung Binga. Itu luar biasa ya. Nah, untuk sejauh ini kan berarti Tanjung Binga ini udah terbentuk dari tahun 2023. Desa wisatanya ya. Kalau pulaunya kan dari zaman dinosaurus udah ada tuh pulau kan. Sebenarnya kalau Pokdarwisnya itu dia udah ada sejak tahun 2010-an juga sudah ada. Pokdarwisnya. Iya, cuman waktu itu dikelola oleh orang-orang tua gitu. Mereka tuh mempunyai inovasi yang sangat luar biasa. Cuman kemarin mungkin ada satu dan lain hal eksekutornya kurang gitu. Jadi sempat bisa dikatakan mati suri lah. Vakum loh. Vakum. Oke. Vakum. Dan anak mudanya itu mereka punya niat mau membangun desa gitu, karena mereka sayang gitu loh. Tanjung Binga punya potensi nih. Kan kita tahu Tanjung Binga tuh berada di antara Pulau Desa Terong sama Desa Keciput. Yang kita tahu mereka merupakan desa wisata yang sangat luar biasa. Desa wisata juga tuh. Sebelumnya kan kita cuman Tanjung Binga sendiri cuman jadi perlewatan mereka. Iya, jadi anak muda itu berpikirnya gimana sih supaya wisatawan itu bukan cuma lewat tapi mampir gitu loh. Iya, tapi mereka nggak bisa gimana ya cara menyalurkan ide kita. Nah, barulah datang si mahasiswa yang dari Jambi tadi, AUP Perikanan, dia datang dan dialah memulai semuanya. Jadi dia membuka ruang buat anak muda
Tanjung Binga menyampaikan aspirasi dan inovasi mereka tentang desa. Itu keren Seperti banget, itu. keren. Jadi kalian sebagai anak-anak muda di desa Tanjung Binga gitu ya, kalau udah punya semangat nih gitu. Iya, gitu. Tapi buat menyalurkannya Iya. mungkin butuh sesuatu untuk memulai gitu Bingung ya. gitu kan, mau mulai dari mana gitu. Benar. Itu keren. Itu semangat anak muda yang seperti ini ya, yang Indonesia harapkan gitu. Ini memang anak-anak muda, semangat anak-anak muda seperti ini. Dan juga kalian kan melek akan masalahnya tuh apa gitu. Aduh, kita kok cuman jadi sebagai jalur pelintasan aja nih. Kita harus bikin wisatawan mampir ke kita. Gimana tuh solusinya? Itu keren banget. Nah, kalau untuk Pok Darwis Gen Z ini, jadi ini apa? Komunitas kah atau perkumpulan kah atau apa? Pok Darwis Gen Z ini kan, Pok Darwis itu kan singkatan dari kelompok sadar wisata. Oke. Iya, jadi setiap desa itu punya Pok Darwis masing-masing. Iya, punya Pok Darwis masing-masing. Kenapa kita ngambil Gen Z? Karena memang yang bergerak di sana itu dominan, bisa dikatakan semuanya anak muda semua. Bahkan dari masih sekolah aja kita rangkul gitu buat gitu. Dari SMP, SMA sampai kuliah sebenarnya. Tapi walaupun kita Gen Z nih kan, kita juga ada 1-2 orang yang tua lah sebagai penasehat kita. Penasehat. Iya. Maklum maka kan Gen Z kan biasa kadang gitu ya. Ambisinya tuh masih tinggi ya. Jadi darah muda. Itu betul. Itu luar biasa ya. Nah, untuk tadi kan udah dijelasin semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas di bidang promosi. Tadi kan aku udah sering tuh nyinggung sosial media kalian gitu. Nah, mungkin ada apa lagi nih bidang promosi yang telah kalian lakukan untuk promosi Desa Wisata Tanjung Binga ini? Itulah luar biasanya anak muda sebenarnya, Kak. Jadi Pok Darwis ini dia mempunyai sub bidang masing-masing. Jadi kayak ada tim intinya. Iya, Lulu juga formasinya juga banyak ya, Lulu ya. Admin juga kan? Iya, kalau PIC dan admin juga. PIC admin tuh. Begitu. Jadi kita itu ada tim sosmed khusus, Kak. Oke. Jadi mereka mengelola khusus di bidang promosi. Kita itu jadi sekarang aktifnya di Instagram sama TikTok, Facebook juga. Apa nama? Spill dong, spill pendengar kita pengen tahu nih. Spill dong. Kalau teman-teman mau kepoin gimana sih sebenarnya wisata Tanjung Binga nih, biar dapat gambaran, teman-teman bisa cek TikTok kita di desamina.tanjungbinga sama TikTok Pok Darwis Gen Z. Itu TikTok. Itu TikToknya. Instagramnya ada di tanjungbinga.id. Tanjungbinga.id. Itu isinya semua seputar wisata yang ada di Tanjung Binga. Dan ada lagi satu Pok Darwis Gen Z. Jadi di IG Pok Darwis Gen Z itu semua aktivitas Pok Darwis, dari mulai behind the skin-nya, prosesnya seperti itu. Keren. Iya. Untuk di Facebook juga ada. Untuk nama Facebooknya sama dengan nama Instagram. Sama aja ya. Dan itu dikelola oleh anak muda satu yang masih kuliah, satu lagi yang masih sekolah SMK. Oh gitu. Iya. Jadi kita mengajak mereka kan sangat jago nih. Iya, perkembangan ya. Ngikutin tren-tren gitu. Jadi kita tuh mengajak mereka memanfaatkan itu. Jadi bukan cuma sekedar scroll gitu, tapi scroll mereka itu bermanfaat. Benar, berdampak gitu juga ya. Betul. Nah, aku penasaran nih untuk kali ini ya. Sebelum kita break sebentar, ini pertanyaan buat Bang Deza ya. Kan ini dari tahun 2023 sampai 2025 ya, udah jalan hampir 3 tahun lah ya gitu. Nah, untuk kolaborasi nih Bang ya, kolaborasi apa aja yang telah dilakukan Desa Wisata Tanjung Binga ini, itu seperti apa? Apakah dengan UMKM setempat gitu, atau dengan komunitas, atau dengan pemerintahan Kabupaten Belitung sendiri? Kalau untuk kolaborasi sih, kita berkolaborasi bersama dengan pemerintah desa sih, Kak. Soalnya pemerintah desa. Pemerintah desa itu banyak mensupport untuk Pok Darwis ini. Juga kita banyak bekerja sama dengan pelaku-pelaku wisata Desa Tanjung Binga. Juga kita punya stakeholder satu dari Ikanesia, Kak. Dari Ikanesia. Ikanesia itu salah satu perusahaannya. Iya, perusahaan betul. yang mengelola limbah ikan, Kak, menjadi pakan ikan gitu. Oh iya aku lewat juga tuh.
gitu. Jadi apa namanya, dari limbah-limbah ikan. Limbah-limbah ikan itu nggak terpakai kan, biasanya menjadi limbah tuh. Jadi diolah sama mereka, dibikin pakan ikan atau pelet ikan gitu. Untuk ikan di air tawar seperti itu. Dan limbahnya itu dibeli sama mereka Dengan harga gitu. Iya. Oh, dibeli. Nggak ngambil secara gratis gitu. Nggak ngambil secara cuma-cuma, tapi dibeli, memang langsung dibeli Iya, ya. jadi kan bisa meningkatkan juga kan. Iya, benar itu Bahkan tadi. sekedar limbah Limbahnya pun bisa menjadi uang. Seperti Iya, yang selama ini tadi limbahnya dibuang Buang gitu aja. aja ya. Iya. Jadi limbah ikan tuh kayak kepala ikan ya, gitu-gitu ya. tulangnya seperti itu. Sisi-sisinya. Sisi-sisinya gitu. Ini luar biasa banget ya. Jadi memang ya berkelanjutan gitu ya, dari alam berkelanjutan gitu ya, dari gaya hidup berkelanjutan, itu luar biasa banget ya. Ini banyak banget yang aku mau tanyain sama Bang Deza sama Kak Lulu ya. Tapi kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke pendengar, nanti kita balik lagi ya bersama Kak Lulu dan juga Kak Deza. Sekarang kalian kita dengerin dulu yang berikut ini. Serat 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita. Nah, buat kalian yang baru bergabung, selamat datang, selamat mendengarkan, selamat datang kondangan kali ya. Ya, selamat mendengarkan buat kalian yang baru bergabung. Jadi Gilang di sini kita ngebahas dengan para generasi muda ya, terkumpul dalam komunitas Pokdarwis Gen Z, pengelola Desa Wisata Tanjung Binga. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu Tanjung Binga, tapi udah tahu semua lah ya pasti ya. Siapa tahu lu Kak Deza ada wisatawan gitu ya, denger radio di mobil gitu. Boleh dong sebutin alamat Desa Wisata Tanjung Binganya? Siapa mau? Lulu? Boleh Lulu? Tanjung Binga itu beralamat di Kecamatan Sijuk, berada di antara Desa Terong dengan Desa Keciput tengah-tengahnya. Pokoknya kalau ke Belitung ada Tugu Duren, itulah Tanjung Binga. Iya. Oh, Tugu Duren. Iya, itulah Tanjung Binga. Kalau udah lihat Tugu Duren berarti udah di Tanjung Binga. Oh gitu. Oh, berarti dekat kosan aku itu. Gitu. Iya, berarti deket banget ya. Nah, tadi kita udah ngebahas soal paket wisata apa aja yang ditawarkan gitu kan, terus juga biayanya, sosial medianya ya. Sama tadi udah bahas kolaborasinya juga gitu ya. Nah mungkin ini boleh dong dijelasin lagi buat kalian. Tadi kan udah banyak banget nih disebut. Mungkin ada yang kelewat kali ya. Boleh dong bantu diceritain apa aja paket wisatanya tadi yang belum disebutin. Oke, jadi tadi kita udah bilang paket trip to Malangara kan. Ada paket ikan asin, paket pembuatan bubu. Kita juga ada paket pembuatan pelet. Pembuatan pelet. Iya, jadi yang kita kerja pelet ikan asin. Oh, ikan. Aku pikir pelet. Bukan. Pelet orang. Bukan ya. Kalau gitu agak goib ya. Jadi kita Binga kolaborasi dengan perusahaan Ikanesia yang tadi dibilang sama Bang Deza, perusahaan yang bergerak di bidang pakan, blue economy. Jadi mereka mengambil limbah. Jadi kita tuh mengajak wisatawan bahwa limbah ini bisa dimanfaatkan loh gitu, menjadi pakan gitu. Dan itu pakan yang sangat tinggi protein. Jadi wisatawan itu kita ajak melihat proses dari mulai limbahnya, pembuatan tepungnya, melihat alat mesinnya, sampai dia menjadi sebuah pelet yang siap diberi ke ikan. Gitu. Selain pelet, kita juga ada trip UMKM Tanjung Binga. Trip UMKM seperti apa itu Lulu? Nah, jadi Tanjung Binga itu kan UMKM-nya itu pengolahan ikan lah ya, kan desa nelayan ya. Iya, benar. Jadi wisatawan itu sebelum kita ajak mereka belanja, kita ajak mereka membuat. Oh, iya. Membuat langsung kan? Membuat langsung. Jadi tidak hanya langsung beli oleh-oleh. Iya. Keren Jadi loh. mereka ngerasain, oh yang aku buat tadi rasanya jadi gini. Oh gitu. Dari mulai
awal sampai akhir dan melihat proses packing sampai nanti tester dan belanja. Langsung siap makan Siap gitu. makan. Ini UMKM-nya apa aja? Tadi kan pengolahan ikan apa kayak keripikan atau iya. apakah? Kita tuh sebenarnya ada sambal lingkong, ada kric cuker, ada kric cuker itu keripik cumi kerang, kric cuker. Oh, kricuker. Iya, ada juga. Cantik ya namanya Iya, ya. ada kricuk, keripik telur cumi. Oh iya, ada Pletek. pilus tenggiri, pletek gitu kan. Oh, itu Ada pletek. Oke. teri crispy, ada kulit crispy, sebenarnya ada pia dan lain sebagainya, banyak sebenarnya di sana. Nah, untuk UMKM juga selain itu kita ada mie ikan. Oh, mie Ikan. ikan. Jadi mie ikan itu mie yang terbuat dari daging ikan. Dan itu cuma ada di Tanjung Pinang. Oh, aku Iya. pikir kuahnya ikan. Enggak, mie-nya Tapi itu- mie-nya. Iya, mie-nya dari ikan. Biasanya mie ikan yang sudah dibuat itu kita jadikan mie belitung. Mie Belitung, mie rebus gitu. mie rebus Iya, iya, Belitung. Kalau nggak mie belitung, dia juga bisa jadi mie goreng, bisa jadi Mie tumis. mie tumis. Bisa jadi mie ayam. Tapi kita mau padu-padankannya menjadi mie belitung. Mie Belitung. Itu gitu. best banget sih Ya, mie nanti, Belitung. dan juga bukan cuman makan mie doang, jadi tapi kita ajak Buatnya mereka juga. buat Buatnya mie juga dari proses awal sampai jadi. akhir, sampai jadi, Oh, sampai makannya. gitu. Itu luar biasa keren loh, keren. Dan juga tadi kita kan udah sempat cerita ya. Iya. Kita kan ngambil ikan di bubu. Iya. Terus ikannya kita bakar juga. Bakar juga. Jadi kita ada juga paket wisata ngangkit bubu. Kebetulan kan tadi jadi prosesnya itu pertama kita ajak lihat proses pembuatan bubunya dulu. Habis itu kita coba gimana sih cara nangkap ikan pakai bubu gitu loh. Nah, kita angkat bubunya, hasil tangkapnya nanti wisatawan bisa bakar bareng-bareng Pok Darwis gitu. Oh, jadi kita Sambil makan nikmati bareng-bareng. sunset. Iya, betul. Oh, sambil sunsetan makan bareng-bareng, Iya. keren ya. Memang ini Gen Z banget ya. Memang Gen Z banget, ini memang Gen Z banget ya. Nah, boleh, ini kan berdirinya dari tahun 2023 dan juga sempat ada pergantian pengurus nggak? Iya. Atau dari pendirinya langsung dari Gen Z? Sebenarnya yang tadi lu bilang, dulunya tuh Pokdarusnya tuh Pokdarus Tanjung Pinang mati. Ya, itu Pokdarus ini. Tanjung Pinang. Heeh. Pokdarus Tanjung. Kalau lu agak ini ya, aku agak kaget ya. maaf. Pokdarus Tanjung Pinang yang dulunya pengurusnya itu ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Oh, berarti sampai ada Sempat pergantian. Ada pergantian. Ya, penggantiannya itu kita namanya penyegaran lah. Penyegaran Oh. Pokdarus di tahun 2023. Tahun 2023 Iya. kan. Kebetulan dengan kegiatan tugas akhir mahasiswa tadi. Gitu. Tapi setelah itu juga prosesnya dari 2023 itu enggak yang awal 2023 sampai sekarang bertahan, enggak, tetap ada pasang surutnya. Jadi waktu 2023 itu kita mulai bangun. Nah, jadi di tahun 2024 sempat agak goyang juga dikit. Oke, Nah, ada namanya prosesnya. Ada ini ya, tantangan-tantangan. Tantangannya. Nah, ada tantangan-tantangannya seperti itu karena komitmen dan konsisten teman-teman kan, seperti itu. Nah, berganti lagi ada pasang surut, kemudian di tahun 2025 baru pure semuanya yang bergerak sekarang. Oh Seperti gitu. itu. Nah, tadi kan banyak pasang surutnya ya Iya. dalam pengelolaan desa wisata ini. Apa tantangan terbesar dari dalam pengelolaan desa wisata Tanjung Binga ini? Siapa mau jawab? Lulu, Bang Deza? Iya. Oh, boleh Bang Deza. Kalau tantangan terbesarnya sih konsistensi sih, Kak. Konsisten ya. Konsisten. Heeh. Karena untuk konsisten membangun tuh untuk anak muda kayak gitu agak lumayan susah gitu. Bener, kita tuh mut-mutan banget Iya. ya. Gen Z itu memang mut-mutan banget ya. Ada yang lagi ngejar karir kan gitu. Iya. Nggak terlalu fokus ke kegiatan seperti itulah. Ada lagi percintaan. Apalagi ditinggal HTS-an gitu. Itu kan mempengaruhi ya. Jadi konsistensinya sih yang agak susah sih gitu. Tapi untuk sekarang sih alhamdulillah teman-teman udah konsisten gitu. Untuk berproses terus hingga sampai saat ini Sangat luar biasa. sangat luar biasa sih. Itu keren ya. Nah, untuk cara kalian biar kan dari pasang surut pasti ada berantem lah dikit-dikit ya kan. betul. Beda-beda pendapat Betul. gitu. Nah, itu gimana cara kalian biar dari beda pendapat tadi tapi akhirnya tetap bersatu, tetap bersama, itu gimana? Kita itu selalu
ngadain rapat rutin, tapi rapat rutin itu bukan yang kayak formal rapat enggak, tapi ngobrol bakar-bakar bareng gitu kan. Oh, Ya, gitu. ngobrol-ngobrol santai gitu. Santai lah. Itu tipsnya ya Iya, berarti jadi ya. kayak gak dibawa serius gitu. Dan juga kita kan ada 2 orang tua tadi kan. Penasehat Jadi, tadi ya. Jadi biasanya kita Kayak kalau konsul gitu. konsul, misalnya kita ada yang bingung nih, pendapat ini ya. Terus kita biasanya nanya ke orang tua yang tadi, gimana bapak ini ya. Terus beliau jelasin, oh iya betul gini gitu. Ada sih penengahnya, makanya kita butuh orang tua juga buat penengahnya. Iya, benar. Gitu. Tetap ya, kita butuh bimbingan ya. Nah, Kak Lulu tadi sempat nge-spill di segmen sebelumnya bahwa Kak Lulu untuk di komunitas ini gitu ya. Sebagai bendahara Iya, juga. betul. Tuh, boleh dong spill ke kita bagaimana nih Kak Lulu dalam memastikan sumber pemasukannya itu dari mana aja ya, dan juga memastikan bahwa pemasukan ini memang benar-benar dikelola gitu, baik itu dikelola oleh desa atau uangnya itu dikelola oleh kalian atau bagaimana? Boleh dong Kak Lulu bisa? Sebelumnya lu mau cerita dikit ya? Iya sebelumnya. boleh, cerita panjang juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi dulunya itu Pokdarwis itu semuanya swadaya Kak. Karena memang dulu desa itu support, misalnya oke, kalian kelola ini begitu kan. Tapi kan yang namanya pengeluaran dana itu tidak segampang itu kan. Iya benar. Nah jadi dulu kita benar-benar swadaya, kayak pembangunan di Pulau Melangara nih, kita kayunya ke hutan, Gotong rame-rame, royong. gotong royong gitu, ke hutan ambil kayu rame-rame. Terus patungan buat sewain ini, terus bikinnya pun nggak pakai tukang, kita bikin sendiri gitu. Oh, memang mandiri ya kalian ya. Swadaya Kak, sampai swadaya semuanya. Terus di tahun kedua kan kita sempat goyangnya tuh. Nah karena yang namanya pesisir kan musim barat, tau lah musim angin. Oh kencang iya, kan. Cuma angin kencang. benar. Kayak Iya. sekarang ya. Ya sekarang udah masuk musim angin. Angin gitu. Jadi karena kayu yang kita ambil itu dulunya ibarat kayunya yang apa adanya, jadi waktu kena ombak tuh dia hancur. Kemudian di tahun kedua kita kolek dengan desa, kita beri pengarahan, kan udah berganti tahun nih. Nah alhamdulillahnya Pak Kades support, jadi kita dibantu dengan dana BUMDes. Oke. Iya, jadi sekarang kita kemarin untuk renovasi pasca yang tahun pertama itu kan benar-benar Hancur ya. kan? Nah, untuk renovasi pulau itu kita kerjasama dengan BUMDes, jadi dibantu BUMDes. Selain itu juga BUMDes memfasilitasi kayak alat-alat snorkeling. Jadi Oh wow, luar biasa ya. BUMDesnya, jadi BUMDes kayak mereka punya alat snorkeling sekian set nih. Nah, mereka serahkan ke Pokdarwis untuk dikelola. Jadi, misalnya sebenarnya kita sistem sewa ke BUMDes. Sewa misalnya sekian ke BUMDes, kita jual sekian gitu. Nanti kan kita Punya untung tuh. punya untung tuh. Nah, kalau untung alat-alat kayak aset Aset pelampung, desa, nah itu kita cuma ngambil untung. Tapi kalau penjualan paket wisata kan kita tadi dibantu BUMDes dengan uang kan, dengan sekian nominal untuk pembangunan di Pulau Melangara itu kita kerjasamanya dengan profit 60/40. Oke. Iya, jadi kita kerjasama dengan BUMDes, misalnya kita jual paket wisata nih, ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu kita bagi 60 buat BUMDes, 40 untuk Pokdarwis. Itu keuntungan bersih. Oke. Iya. Banyak juga yang nanya, kok BUMDes diberi banyak sih 60? Kan BUMDes cuma kasih uang gitu kan. Iya. Pokdarwis yang gerak semuanya. Sebenarnya Pokdarwis itu kenapa tidak diambil pusing itu, karena kan pelakunya kan Pokdarwis. Kan misalnya nih ada Kak Gilang pesan paket ke pulau, kan ada tour guide-nya kan dapat jasa juga. Oh iya, jadi benar. jadi yang 40% itu cuman buat kasnya aja gitu. Itu luar biasa ya tuh. Iya. Itu kayaknya orang BUMDes. Ya, itu keren. Jadi, nah untuk memastikan itu tetap transparan baik sesama anggota Pokdarwis maupun BUMDes itu gimana Kak Lulu? Oke, jadi Pokdarwis Gen Z ini untuk keuangannya kita sistem manual sama per data. Jadi manual itu kan ya kayak biasalah, pengeluaran sekian ini ya dipakai buku. Nah, untuk perdatanya tuh kita punya link drive-nya. Jadi semua Pokdarwis bisa akses linknya. Untuk link drive keuangan, baik pemasukan, pengeluaran,
kayak bisa BUMDes kan sebagai donatur kan, donaturnya misalnya. Berarti boleh ngatur. Boleh Iya kan? ngatur. Selain donatur dilarang Dilarang ngatur. ngatur, Karena iya. ini donatur boleh ngatur Boleh ya. ngatur. Nah begitu. Dan untuk ke BUMDesnya, Heeh. kita itu mempunyai pelaporan 2 bulan sekali. Jadi kita tuh setiap 2 bulan sekali lulu bikinin pelaporan resmi ke BUMDes, kayak itu disaksikan oleh teman-teman Pokdarwis bahwa dalam 2 bulan ini keuntungan kita sekian. Ini untuk BUMDes, ini untuk Pokdarwis gitu. Nah seperti itu. Dan untuk ke desa pun kita laporan Kak. Setelah kita pelaporan ke BUMDes, kita bikin presentasi. Nah kita laporkan ke desa juga. Jadi memang transparansi. Baik BUMDes, desa, Pokdarwis itu semuanya transparan. Semuanya bisa dilihat gitu. Jadi memang transparan ya, dan Iya. juga memang ya bisa diakses Diakses semuanya. semuanya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin Nggak, ya. kapanpun misalnya ketuanya mau lihat nih sisa duit kita berapa nih gitu kan, kemana aja duit kita, mereka bisa akses sendiri ke linknya gitu. Iya, memang bener ya. Gen Z itu kalau yang kayak gitu mah percaya aja sama Gen Z ya Iya. kan. Kurang aja kita tambahin pakai duit pribadi. Betul Kak, betul Kak. Betul. Iya kan? Heeh. Misalnya nih kita ada kunjungan ini butuh sekian, gampang lah gitu, kita atur lah itu. Kita patungan aja deh gitu. Nah, tadi ini berarti memang seluruh apa namanya sepasihat tadi perannya Gen Z ya. Iya. Nah, untuk caranya untuk melahirkan ide-ide dari Gen Z itu tuh seperti apa nih tips dari kalian? Mau Bang Deza, Lulu, siapa jawab? Atau saya aja jawab? Gimana nih? Enggak lalu Nah, aja. gimana tuh lu? Untuk menimbulkan Ide-ide. ide-ide. Iya, untuk munculkan ide-ide. Apalagi kan kalian apa namanya, ide-ide kalian kan brilian sekali ya, luar Masya biasa ya. Allah. Masya Allah, tabarakallah ya bunda-bunda ya. Apa namanya, bikin bubu, udah bikin bubu itu terus kita taruh tuh, dapat ikannya, kita ngangkut lagi bareng, langsung kita bakar. Terus kita bikin apa namanya, kunjungan ke UMKM. Kita tidak hanya belanja, tapi kita juga bikin buat, itu kan luar biasa loh. Nah, itu gimana tuh untuk melahirkan ide-ide seperti itu nih Lulu? Itu semua tidak lepas dari ngobrol santai. Ya ngobrol santai. Ngobrol santai Kak. Jadi kita walaupun misalnya nih nggak ada kegiatan nih, Pokdarwisnya nggak ada apa yang disibukkan, kita biasanya yuk guys kumpul di posko gitu kan. Nah itu kita kan kebetulan tempat kumpul kitanya itu pinggir pantai nih. Jadi kita biasanya itu yang lu bilang tadi, bakar-bakar bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Jadi bukan cuman seneng-seneng, biasanya kita nunggu ikan bakarnya itu sambil ngobrol, gini loh, gini gitu. Biasanya juga kita nerima aspirasi dari masyarakat juga gitu. Ada, oh Kak sebenarnya ini ada loh yang bisa kita kelola. Oh gitu. Sebenarnya dari ngobrol santai kan, biasa kan kita kalau ngobrol tuh makin banyak yang berbicara, biasanya kita makin terbuka nih kan. Oh iya, kayaknya seperti ini gitu. Bisa membuka mindset juga dari obrolan itu. Jadi ngumpulnya tuh bukan sekedar ngumpul, jadi ngumpul-ngumpul berfaedah lah ya gitu. Benar ya. Jadi tidak hanya sekedar kumpul begitu ya, tapi ada manfaatnya juga. Iya, ngopi-ngopi gitu, Benar, bakar-bakar. Bakar-bakar sering ya. Sering Iya, bakar-bakar. iyalah keren banget orang di pesisir kan, nangkap ikan, nangkap cumi gitu. Aku penasaran, aku pengen sih nanti datang ya ke Siap, desa wisata Tanjung Binga. Kita tunggu Kita ya. tunggu ya. Nah, untuk kedepannya Bang Deza, apa strategi yang udah disiapkan kedepannya nih? Yang pastinya kita selalu berusaha ya Pak untuk berinovasi agar Desa Mina Eduwisata Kreatif Tanjung Binga ini selalu konsisten. Benar. Untuk kedepannya ekowisata di sana akan ada wisata edukasi berbasis konservasi dan budaya. Oke. Jadi kita itu fokus ke selain dari konservasi, kita juga mengenalkan budaya di Tanjung Binga itu. Budaya, Gitu. nah spill dong, budaya Tanjung Binga tuh ada apa aja? Tarian kah? Ada tarian khusus kah? Atau ada ini khusus kah? Apa namanya? Kayak pertunjukan kah atau apa? Kalau tarian khusus tuh belum ada, cuman kita Pokdarwis tuh bikin Kak. Oh wow. Kita ajak anak-anak sekolah gitu buat nari, latihan tari gitu, bikin tarian khas Tanjung Binga. Gitu. Keren. Iya, kan Tanjung Binga itu sebenarnya punya legendanya. Legenda. Kayak seperti Putri Bunga. Jadi kita tuh
kemarin desa juga sudah kerjasama untuk menciptakan sanggar desa buat adain tarian Putri Bunga gitu. Oh gitu. Nah itu bisa jadi wisata tuh karena jarang loh. Kalau misalnya nih kita ngambil paket wisata 2 hari 1 malam Iya. ya. Pagi siang kita udah berkegiatan segala macam. Nah malamnya kan kita bingung ya mau ngapain Iya. gitu ya. Apa kita mau nge-explore segala macam. Mungkin dengan ada legenda tadi Iya. gitu ya bisa buat teater atau drama. Jadi kan kita sembari makan, sembari kita ngeliat. Oh jadi kita tahu nih. Gini loh asal usulnya desa Tanjung Binga itu gitu. Itu mungkin bisa jadi Sedang digarap. iya kan? Memang kalian tuh visioner. Terus udah itu apa lagi? Sebenarnya kalau Tanjung Binga tersendiri kan dia ada dua suku sebenarnya, suku Bugis dan Melayu gitu. Biasanya kalau memang pun di hari hanya itu ada pernikahan nih, kan Melayu kan di mana-mana hampir sama nih, gitu. Biasanya kalau memang pas di hari ada tamu tuh ada acara orang hajatan, kita mampir gitu. Kak. Ajak tamu tuh buat mampir. tamu melihat seperti ini loh tradisi menikah di Tanjung Binga gitu. Oh itu yang punya acara nggak apa-apa? Ya kita izin dulu. Iya. Aku Kita pikir- kan nggak diundang Iya kan, jadi benar. kita izin dulu. Masalahnya kan kita nggak diundang ya, Iya. gitu. Tapi itulah luar biasanya masyarakat Tanjung Binga, Kak. Mereka semuanya welcome. Itu tuh welcome semua. benar. Apalagi misalnya nih, kan kita aktivitasnya memang di rumah warga kan ya. Kayak ikan asin itu kita pakai para ikan asin warga. Bubu tuh usaha warga. Jadi warga tuh kita ajak kayak bercanda-canda gitu kan. Mereka semuanya welcome. Benar, itu hal yang paling aku syukurin ya saat aku tinggal di Belitung ini, bahwa semua masyarakat Belitung itu welcome. Iya. Welcome semuanya. Dari ujung ke ujung itu welcome semuanya ya. banget. Baik-baik semuanya. Nah, terus setelah itu apa lagi nih strateginya? Seperti yang Moneza bilang tadi, kita fokus ke konservasi seperti itu. Nah, Sama website tadi ya. website website ya tadi. menyelesaikan website tadi untuk transplantasi terumbu karang yang sistem adopsi. Tapi tidak menutup kemungkinan di kedepannya tuh bakal tumbuh ide-ide baru dari pemuda-pemuda. Tapi sekarang kita fokus satu titik dulu biar nggak mencar kemana-mana. Benar. Jadi planning kita master plan ke depan, misal 1 tahun atau 2 tahun ke depan yang harus kita capai itu. Pertama paket wisata yang profesionalnya tadi, misalnya nih kita evaluasi terus kurangnya di mana, minusnya di mana, Iya, misalkan minta feedback lah ya. feedbacknya. Nah terus kayak konservasi tadi, transplantasinya kan itu kemarin kita gas terus gitu kan, kita belum standarnya misalnya yang baik dan benar seperti apa. Nah kita sih rencana maunya tuh Tanjung Binga ini menjadi sentra kayak percontohan daerah pesisir gitu, bahwa dengan laut ini kita bisa loh gitu menciptakan sebuah pelapangan kerjaan juga. Benar. Ya, dan itu juga bisa mengangkat nama desa. Bukan cuma desa, kabupaten, kecamatan semuanya terangkat. Iya, benar itu Gitu. dampaknya juga jangka panjang juga luar Iya, biasa kan. begitu. Kita memang paling sulit itu memang memulai ya, tantangannya banyak gitu. Semangat udah ada nih gitu. Tapi kan tantangannya gitu tetap kompak itu Betul. susah banget sih ya. Tapi kita banyak banget ya apa yang kita bahas ya guys ya, tapi kita udah terkendala waktu. Iya. Ya ampun, nanti aku tunggu gebrakan kalian baru lagi. Iya. Ya, biar kita undang lagi ya. Aku juga mau mengucapkan thank you so much buat Bang Deza, Kak Lulu udah mampir bersama kita. Ini terakhir ya, sebelum ini boleh dong apa namanya kata-kata Kak game kali ya kata-kata ya. Kata-kata hari ini. Iya, bukan. Boleh dong pesan gitu buat para generasi muda Belitung biar semangat gitu dan juga berdampak ke desa, ke daerahnya itu apa? Dari siapa dulu nih? Lulu boleh. Dari Kak Lulu boleh. Lulu boleh spill dikit aja. Iya, boleh. Kebetulan juga untuk informasi teman-teman, Tanjung Binga luar biasa pemudanya yang awalnya tidak orang ketahui dan sekarang sudah sangat luar biasa. Iya, benar. Dan sekarang minta doanya juga teman-teman. Kemarin kita mengikuti ajang Wonderful Indonesia Award. Oh iya, kalian dapat juara ya? Belum juara. Dapat juara tuh apa? 15
15 besar desa wisata terbaik di Wonderful. Dan kemarin sudah penjurian lapangan, minta doanya di Desember nanti pengumuman juara, semoga kita bisa membawa nama Belitung lagi di kancah nasional. Amin. Kalau yang juara Yang di TikTok itu apa? Juara di Kejari. lomba Kejari ya. Juara 2 Gema Desa Gema Wisata. Desa Wisata. Itu saingannya se-Indonesia. Itu Sebelitung. Yang se-Indonesia tuh yang Wonderful Indonesia Award. Dari 6.000 peserta kita sudah 15 desa wisata terbaik di keren, Indonesia. keren. Dan alhamdulillah kita di peringkat 2. Peringkat 2 untuk sementara. Untuk sementara. Semoga peringkat 1. Amin. Amin. Iya. Jadi minta doanya untuk Iya. seluruh teman-teman dan masyarakat Belitung lah. Iya, benar. Iya. Itu apa yang kita bisa lakukan? Apa kita voting kah selain berdoa? Untuk penilaiannya sudah selesai, Sudah tinggal selesai. bantu doa aja. Doa aja. Kita berdoa ya. Dan untuk ke teman-teman, kalau dari Lulu, pokoknya kita jangan jangan takut untuk memulai apapun yang ada di isi kepala kita itu, sampaikan. Benar. Gitu, sampaikan. Jangan takut salah, karena kalau salah itu menjadi pelajaran untuk kita maju ke depannya. Benar. Gitu. Pokoknya jangan takut memulai, tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang Bukan salah. Tidak ada yang bukan semakin salah semakin bagus. Semakin bagus, Benar. semakin salah. Kalau kita di Pokdars gini semakin salah semakin bagus. Ya berarti ada evaluasinya. Benar. gitu. Kalau kita nggak salah, bagaimana kita tahu pengen benarnya Iya. ya? Kalau kita nggak pernah salah. Kalau gitu. kita takut salah, kapan kita mulai? Benar. Gitu. Itu dari Kak Lulu. Dari Bang Deza? Paling kita punya slogan sih Kak. Untuk semua teman-teman itu jangan malu untuk bergerak karena satu tindakan itu bisa berjuta manfaat. Ya, jadi Benar. slogannya kita itu satu tindakan berjuta manfaat. Satu tindakan berjuta manfaat. Iya, jadi Oke. dengan satu gerakan kecil kita itu bisa berdampak banyak bagi orang sekitar. Bener, itu luar biasa banget ya, anak muda semangatnya luar biasa ya, dan juga didukung oleh pemerintahannya juga. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Tabrak. Tabarakallah. Tabarakallah. Bang Deza lama-lama agak gemeter ya. Dingin nggak? Musim hujan. Biasa ya, maklum ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat Bang Deza, buat Kak Lulu udah mampir di studio kita ya. Walaupun jaraknya agak lumayan ya, tapi semangatnya luar biasa banget. Semoga dari obrolan kita santai pada siang kali ini menginspirasi teman-teman ya, dimanapun kalian berada yang mendengarkan, khususnya di Kabupaten Belitung dan juga Belitung Timur ya. Semoga ini menginspirasi kalian semua dan melahirkan desa wisata lainnya ya. Saya Gilang Gemilang. Saya Deza Pitra. Dan saya Lulu. Pamit dari ruang dengar Anda. See you next time ya. Nanti kita ada obrolan kita lainnya ya. Tetap di RRI Belitung 95,5 FM. Thank you guys. Bye. Thank you. Bye bye.